Oke, kali ini kita mau bahas sesuatu yang keren banget, sebuah praktik pendidikan yang unik dari Sekolah Istimewa di Pegunungan Kediri. Ini adalah kisah tentang bagaimana pelajaran paling berharga itu nggak selamanya ada di dalam buku. Coba deh bayangin, ada sekolah yang letaknya tuh di tengah keindahan alam pegunungan, tepatnya di Dusun Putuk Banaran Kediri. Namanya MI As-Sunnah, sebuah madrasah yang menjadikan lingkungan sekitar mereka sebagai ruang kelas utamanya. Keren ya? Tapi yang bikin sekolah ini benar-benar spesial itu bukan cuma pemandangannya loh, tapi filosofi pendidikannya. Pelajaran paling mendalam di sini justru tentang sesuatu yang kelihatannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Seni memberi. Sekolah ini tuh punya ikatan yang deket banget sama warganya. Kebanyakan orang tua murid di sini profesinya petani, hidup di tanah subur yang kaya akan hasil bumi. Nah, yang menarik, sekolah ini nggak misahin diri dari kenyataan itu. Justru sebaliknya, mereka merangkulnya. Hasil bumi yang melimpah ini nggak cuma dilihat sebagai makanan, tapi juga sebagai alat belajar yang sangat efektif dan relevan banget buat kehidupan anak-anak. Puncak dari pendekatan ini adalah sebuah kegiatan yang namanya Operasi Semut. Dengar namanya mungkin kedengaran agak-agak militer gitu ya. Tapi tunggu dulu, esensinya jauh banget dari kesan itu. Jadi, inilah dia inti dari Operasi Semut. Ini adalah sebuah momen di mana anak-anak mempraktikkan langsung pelajaran tentang memberi. Mereka ngumpulin hasil bumi, sayuran segar, buah-buahan dari kebun mereka, lalu dibagikan dari pintu ke para tetangga. Sebuah aksi simpel yang penuh kehangatan dan kepedulian. Dan ini tuh bukan kegiatan iseng-iseng loh. Kegiatan ini ternyata adalah wujud nyata dari sebuah kerangka kerja yang lebih besar, yaitu kurikulum berbasis cinta dari Kementerian Agama. Jadi ada dasar pedagogis yang kuat di baliknya. Oke. Jadi gimana sih operasi semut ini dijalanin? Ternyata prosesnya sangat terstruktur dan penuh makna. Yuk kita lihat langkah-langkahnya. Prosesnya ini, walaupun terstruktur, tetap manusiawi banget. Dimulai dengan pengarahan yang mendalam, ini penting supaya anak-anak paham kenapa mereka melakukan ini. Lalu mereka bawa hasil bumi, keliling ke rumah tetangga dengan pakaian rapi, dan yang terakhir, berbagi dengan senyuman tulus. Mereka nggak cuma ngasih barang, tapi juga menebar kebahagiaan. Coba dibayangin suasananya. Ini bukan ruang kelas yang hening dan kaku, tapi penuh suara tawa anak-anak yang antusias, bergerak dari rumah ke rumah, berinteraksi langsung sama tetangga mereka. Mereka ngerasain sendiri betapa indahnya berbagi. Nah, disinilah pembelajaran itu benar-benar jadi hidup. Tentu aja, hasil dari kegiatan ini lebih dari sekedar sayur dan buah yang berpindah tangan. Panen yang sesungguhnya adalah karakter yang tumbuh subur di dalam diri setiap siswa. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sangat indah. Pelajaran tentang cinta dan empati itu nggak cukup cuma diomongin di kelas, tapi harus dirasakan dan dipraktekkan. Tangan-tangan kecil inilah yang jadi jembatan antara teori dan aksi nyata. Jadi apa aja sih yang dipelajari anak-anak? Wah, banyak banget. Mereka belajar empati, tata krama bertamu, komunikasi yang sopan, merasakan senangnya memberi, dan yang nggak kalah penting, mereka jadi menghargai potensi yang ada di sekitar mereka. Intinya, mereka belajar jadi anggota komunitas yang baik. Perbedaannya tuh mendasar banget. Kalau belajar di dalam kelas, seringnya kan teoretis dan abstrak. Tapi lewat operasi semut, pelajaran itu jadi praktis, nyata, dan sangat bermakna. Inilah yang disebut pendidikan yang hidup. Nah, kisah dari MI As-Sunnah ini bukan cuma cerita inspiratif dari sebuah desa loh. Ini adalah sebuah model yang bisa jadi bahan renungan buat kita semua. Pelajaran terbesarnya apa? Ternyata pendidikan yang luar biasa itu nggak harus mahal atau rumit. Pendidikan yang hebat bisa tumbuh subur dari kearifan lokal, dari apa yang udah ada di sekitar kita. Kuncinya adalah keterhubungan dengan realitas. Anggap aja ini sebagai sebuah inspirasi. Sebuah contoh praktek baik yang tujuannya adalah memancing kreativitas kita semua, baik sebagai pendidik atau anggota masyarakat, untuk melihat potensi di lingkungan kita sendiri. Jadi, setelah melihat semua ini, pertanyaannya sekarang kembali ke kita. Dengan sumber daya dan kearifan unik yang ada di sekitar Anda, pelajaran berharga apa yang bisa kita ciptakan? Siapa tahu, operasi semut versi Anda sendiri mungkin sedang menunggu untuk ditemukan.